Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Ya, selamat berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal solih kita, baik yang sunnah maupun yang wajib, senantiasa diterima dan dicatat sekaligus mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kali ini saya Al-Fakir Ahmad Handoko akan sedikit sharing. Setidaknya ada 7 amalan yang apabila kita memilikinya, maka subhanallah, ini akan menjadi investasi pahala yang unlimited meskipun kalian semua sudah meninggal dunia. Setidaknya ada 7 guys, ya. Mari sama-sama kita simak hadisnya. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikannya yang ia lakukan setelah ia mati adalah: 1. Ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan. Ya, ada 7 amalan atau amal soleh yang apabila kita lakukan, kita memilikinya guys, kita akan tetap mendapatkan pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia. Yang pertama tadi apa, hayo? Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi buat Bapak Ibu yang Allah anugerahi ilmu, misalnya ilmu Al-Quran, ilmu hadis, kemudian ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu bisnis, ilmu politik, apalagi ilmu biologi, kedokteran dan lain sebagainya. Maka kalau ilmu ini kita share, kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau kita ajarkan kepada generasi-generasi setelah kita, maka subhanallah, meskipun kita sudah meninggal dunia, kita akan tetap mendapatkan pahalanya guys. Jangan lupa sebarkan ilmu sebanyak-banyaknya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, amalan yang akan selalu mengalir pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia, maka yang kedua adalah anak solih yang ia tinggalkan. Nah, ini juga pelajaran penting buat Bapak Ibu. Mari cetak generasi muda kita, ya, dengan ilmu agama agar mereka nanti menjadi anak yang solih dan solihah. Bagaimana akhlaknya? Yaitu taat kepada Allah, cinta kepada Nabi, sekaligus berbakti kepada kedua orang tuanya. Seandainya orang tuanya sudah meninggal dunia, ia akan tetap selalu mendoakan daripada kedua orang tuanya dengan doa Rabbighfirli wali walidayya, ya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, kalau kita memiliki amalan ini, maka kita akan tetap mendapatkan pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia. Apa itu? Yaitu mushaf Al-Quran yang diwariskan. Artinya, barang siapa yang berwakaf Al-Quran, yang sedekah Quran, memberikan hadiah Quran kepada orang-orang yang sedang belajar Al-Quran, maka subhanallah, donaturnya akan tetap mendapatkan pahala. Meskipun donaturnya sedang tertidur lelap, atau seandainya donaturnya pun sudah meninggal dunia, maka subhanallah, dia akan tetap mendapatkan pahalanya seandainya Qur'annya tadi tetap dibaca oleh santri-santri. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, jadi kalau kita ikut serta, ikut andil dalam mencerdaskan generasi muda kita mengenai ilmu Al-Quran, mereka membaca Quran, mereka belajar Quran, mereka menghafal Quran, memahami tafsirnya, wasilah daripada harta kita, mushaf kita, subhanallah, kita akan memperoleh pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah masjid yang ia bangun.
artinya orang yang membangun masjid. Ya, barang siapa di antara kita yang pernah membangun masjid dan gemar membangun masjid, maka insya Allah pahalanya akan tetap mengalir meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man bana masjidan, banallahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Subhanallah. Mari kita memiliki niat agar kita bisa menjadi orang yang mampu, orang yang kaya raya, orang yang berada, sehingga daripada kekayaan kita akan alokasikan untuk membangun masjid. Yang selanjutnya, ya, setelah membangun masjid, yaitu membangun rumah untuk ibnu sabil, ya, artinya untuk musafir, ya, menolong orang lain, membangunkan rumah untuk orang lain yang tidak memiliki tempat tinggal. Ini juga akan menghadirkan daripada pahala unlimited yang terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Dan yang selanjutnya atau yang keenam adalah sungai yang ia alirkan. Nah, sungai yang dialirkan. Biasanya kalau kita di kampung ada istilahnya, ada bangunan yang namanya irigasi. Irigasi ini biasanya berada di tepi-tepi sawah, di pinggir-pinggir sawah, di mana dari air hujan ditampung dan dialirkan melalui irigasi tadi. Nah, ini juga orang yang membangun irigasi, orang yang membangun sumur, yang menyediakan sumur untuk keperluan masyarakat, untuk keperluan umat, ini juga akan mendapatkan pahala yang terus mengalir meskipun dia sudah meninggal dunia. Dan yang selanjutnya guys, atau yang terakhir, yang ketujuh, yaitu sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan hidup, ya. Jadi bagi siapa saja yang bersedekah, yang hobi berbagi, berinfak di jalan Allah kepada fakir, miskin, yatim piatu, membangun masjid, bangun pesantren, membangun asrama yatim, membangun jembatan, ya, menolong orang lain, maka ini juga tetap akan mendapatkan pahala yang tanpa henti meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Nah, teman-teman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini tadi dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 242 dan juga Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'ab Al-Iman. Nah, teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi ini efek kita berpuasa jadi kurang konsentrasi guys. Bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi, ya, ingin wakaf Quran atau sedekah mushaf Quran, ada beberapa ukuran. Yang pertama ukuran A6 nilainya adalah 69.000. Yang B adalah A5 nilainya adalah 89.000, 69 dan 89. Nah, ini bisa langsung transfer ke Bank Syariah Mandiri 7108614867 atas nama Yayasan Pelayan Al-Quran Mulia. Nanti bukti transfernya bisa langsung di-share melalui WhatsApp 0823 1048 2439. Nah, teman-teman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit sharing yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ada 7 amalan yang apabila kita memilikinya, kita akan tetap memperoleh pahala ridho Allah Subhanahu wa taala meskipun kita sudah meninggal dunia. Dan mari sama-sama kita berwakaf, berbagi hadiah kepada adik-adik kita yang sedang menghafal Quran. Mudah-mudahan kita pun akan memperoleh pahala daripada bacaan adik-adik kita. Cukup sekian dan demikian, saya Rahmat Handoko undur diri, ya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.